dengan menyaksikan video perkenalan institusi terlebih dahulu. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas, ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan, laboratorium penelitian neuroscience, pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan, Allahu Akbar. latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern,
Mohon maaf ya, ini buat saya. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan video perkenalan dari instansi kami. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raka Surendika, selaku moderator pada acara pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi materi, mari kita isi pretest terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk link pretestnya dapat diakses melalui kolom chat Zoom ini. Silakan diisi dalam waktu 10 menit. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, Teman-teman yang baru join mungkin bisa diakses
untuk link pretest dan juga link absensi kehadiran acara webinar kali ini. Terima kasih. Dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan. Laboratorium Penelitian Neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman. Dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi,
Laboratorium Penelitian Biomolekuler. Laboratorium Keterampilan Klinik dengan alat peraga yang berkualitas. Ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis. Dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan. Laboratorium Penelitian Neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit
dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Baik, untuk pelaksanaan pengerjaan pretesnya sudah habis waktunya. Selanjutnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Pemateri kita kali ini dengan Dr. Lydia Kurniasari, SPDVE, tempat tanggal lahir di Jakarta, alamatnya di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Untuk pekerjaan saat ini adalah sebagai dokter. Lalu untuk pendidikannya itu di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, dan untuk pendidikan spesialisnya di Spesialis Dermatologi dan Venerologi Universitas Diponegoro. Untuk pengalaman kerjanya, beliau sudah bekerja dari tahun 2009 di RSPTPN 8 Parindo Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan di RB Citama Pocong Depok, selanjutnya di Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Lalu pada tahun 2023 sampai sekarang itu bekerja di Spesialis Dermatologi dan Venerologi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, Spesialis Dermatologi dan Venerologi di Halodoc, Spesialis Dermatologi dan Venerologi di RS Fikri Medika Karawang, sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan juga pada tahun 2024 sampai sekarang itu sebagai spesialis dermatologi dan venerologi klinik Alifa Karawang. Mungkin kita sama-sama menyapa dokternya kali ya. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Salam dokter. Selamat siang, Dek. Siang dokter. Ya. Ini saya langsung share screen aja ya. Baik dokter. Sebentar ya, masih lagi. Oh, sudah dokter. Udah? Ini dokter sudah terlihat. Ya. Ya, sudah ya. Saya lanjutkan ya. Jadi soal glowing ya, pastikan kalian ingin kulitnya glowing nih. Ini sebenarnya udah banyak yang menjelaskan ya glowing itu bersinar ya. Jadi bercahaya. Tapi menurut dari dermatologi itu sendiri, glowing itu memang harus terhidrasi dengan baik. Kemudian warna kulitnya merata, teksturnya halus dan tidak kusam. Tuh, terus ya apa sih yang mempengaruhi kulit kita itu supaya kelihatan glowing atau bercahaya ya? Itu juga dari dalam dan dari luar yang pasti kan. Yang dari dalam itu kan hormon juga pengaruh. Tidak hanya perempuan ya, perempuan kan biasanya saat haid ya, umur-umur kalian itu. Kalau laki-laki juga kadang mengaruh untuk hormon. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini juga penting. Entah itu yang didapat dari makanan ataupun misalnya dari vitamin itu juga mempengaruhi ke kulit kita. Kemudian istirahat atau tidur. Seperti kita tahu ya, istirahat atau tidur itu manusia itu juga membutuhkan untuk oksigen, itu juga berguna untuk kulit kita yang harus memang 8 jam ya. Tapi di sini siswa kedokteran kalau lagi ujian pasti kurang ya tidurnya ya, pasti lah. Jadinya ya kadang pengaruh itu juga yang kadang kita nggak duga ya, tidur pun kurang, jerawat jadi muncul gitu. Terus kalau faktor-faktor apa tuh yang mempengaruhi dari luar, paparan sinar UV, sinar matahari itu juga pengaruh. Terus polusi udara tuh kayak misalnya kotor atau asap ya, itu bisa apa menyumbat kelenjar minyak seperti itu. Jadi mungkin nanti akan muncul jerawat atau flek seperti itu. Terus
yang kita udah dengar sehari-hari itu apa? Produk skincare atau pasti ngerti lah kalau yang perempuan-perempuan ya basic skincare. Jadi perawatan kulit. Sekarang tuh bukan cuman perempuan aja, jadi laki-laki juga harus basic skincare karena paparan sinar UV sekarang bahkan anak bayi sekarang juga ada seperti kayak perawatan sunscreen kayak gitu. Karena ya sinar mataharinya udah UV-nya udah beda ya sama zaman dulu kan masih ada ozonnya masih baik. Sekarang semua laki-laki perempuan disarankan basic skincare tuh ya wajib ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas ya soal remaja. Remaja itu apa sih yang terjadi? Dia pasti terjadi perubahan hormon, kemudian juga dari lingkungan luar ya. Jadi masalah-masalah kulit itu kan banyak. Nah, yang sering datang ke polikulit biasanya tuh dengan masalah jerawat, kemudian dermatitis kontak. Biasanya dermatitis kontaknya karena skincare itu. Nah, terus ada juga gangguan pigmentasi. Gangguan pigmentasi itu ya flek seperti itu atau lebih apa warna kulitnya lebih hitam seperti itu. Ada juga yang muncul dengan sunburn atau kemerahan di kulit ya. Dan wajah, makanya tadi saya bilang wajah itu sedini mungkin dari fase remaja. Nah, kalian ini kan sudah masuk remaja dewasa ya. Jadi seharusnya memang sudah dirawat dari remaja. Untuk apa sih ngerawat itu? Dari awal tuh perlunya untuk apa? Jadi dia nanti untuk menghindari masalah kulit wajahnya berulang. Penampilan juga udah pasti butuh ya. Kalau kita apa kelihatan tidak baik kan pasti psikologis kita juga jadi nggak pede atau tidak percaya diri seperti itu kan. Nah, terus ke depannya itu juga penting. Nanti misalnya 10 tahun, 20 tahun itu kelihatan dulu masih mudanya dirawat atau enggak itu pasti kelihatan. Sekitar umur 30 atau 40 itu orang-orang yang jarang pakai sunscreen pasti usia-usia 30 atau 40 lah itu udah kelihatan penuaan dininya gitu. Terus juga selain itu menghindari penyakit kulit kayak misalnya melasma atau kanker. Nah, itu makanya perlu dari remaja. Perawatannya pun juga harus tepat ya. Kalau memang mau merawat kulit nanti saya jelaskan. Nah, remaja itu dari umur berapa? Seharusnya dari umur 10 sampai 19 tahun itu juga udah harus dirawat gitu. Kalau kalian kan udah masuk remaja dewasa ya. Jadi ya belum terlambat sih, tapi ya nggak apa-apa mulai dirawat aja. Pertama, produk-produk perawatan kulit dia ada apa? Kosmetik sama bahan aktif. Di sini kita perlu tahu ya kalau kulit itu kan ada macam-macam. Nah, parameter kulitnya jangan kebalik ya kalau sering baca atau sering apa kalian lihat iklan kosmetik tuh kulit berminyak, kulit kering. Nah, tapi sebenarnya itu tipe kulit itu 4. Jadi berminyak atau kering itu termasuk satu tipe. Jadi berminyak atau kering, sensitif atau resisten, berpigmen atau non pigmen, kemudian cenderung keriput atau kencang. Jadi itu berdasarkan Bauman ya. Itu masing-masing terbagi jadi 16 fenotip. Jadi udah tipe kulit itu juga tidak harus statis ya. Terus yang pertama ya tipe kulit kering atau berminyak. Jadi ini sebenarnya satu tipe, kalian juga jangan salah ya. Kadang lihat di iklan produk skincare kan, kulit kering atau dan kulit berminyak itu beda, padahal itu satu tipe. Jadi kulit kering itu dia terlihatnya kelembapannya kurang. Jadi kulit normal itu kan harusnya minimal 10% air pada subkutanusnya ya. Tapi kalau kulit kering itu kurang. Jadi terus kulit kering ini beda ya dengan kulit sensitif. Nanti saya jelaskan. Kulit sensitif itu apa? Jadi tanda-tandanya nih, misalnya sudah kusam, terus agak apa?
di wajahnya atau di badan sih bisa kelihatan juga ada warna putih keabuan. Kemudian ada kayak garis-garis kotak ini seperti di gambar ini. Nah, ini topografi batas kulitnya itu kelihatan. Ini namanya kulit kering ya. Terus atau kulit berminyak. Berminyak itu sebum produksi sebum yang cukup atau berlebih. Sebum itu digunakan zat pelembab oklusif berisi lipid yang melapisi permukaan kulit. Jadi kalau terjadi oklusi pada oleh sebum, dan dia mencegah penguapan air dan masuknya zat-zat iritan. Jadi kalau berminyak sih sebenarnya juga nggak apa-apa. Memang ada baiknya juga gitu kan. Mencegah penguapan air dan masuknya iritan ke kulit dan memperbaiki defek kulit ya. Jadi sebenarnya jangan salah. Kalian kan suka bilang, oh tipe kulit kombinasi. Jadi sebenarnya tidak ada tipe kulit kombinasi, itu tidak ada. Jadi adanya ya memang kulit berminyak atau kulit kering gitu ya. Dimana kulit berminyak ini kalau patofisiologinya dia itu sawar kulitnya utuh, fungsi sebumnya normal. Nah, terus defek sawar kulit itu kulit hasilkan cukup minyak untuk oklusi, untuk mencegah TEWL, ya, transepidermal water loss ya. Nah, terus kalau kering, dia nggak punya sebum, intinya gitu aja. Kalau berminyak, dia masih cukup normal, cukup minyak untuk mencegah masuknya iritan, untuk oklusi, untuk mencegah TEWL, itu namanya berminyak. Tapi kalau kering, ya memang udah nggak ada sebumnya ya, jadi tipenya kering. Nah, ini tipe berminyak. Jadi kalau kalian bilang ini ada minyaknya di eh, area T ya, di dahi sampai ke hidung, ya sudah ini berarti oily, bukan kombinasi. Walaupun di pipinya kelihatan kering seperti itu, tapi sudah ada cukup minyak, biasanya dimasukkan ke tipe oily. Nah, terus yang kedua tipe kulit sensitif atau resisten ya. Jadi sensitif itu ada 4. Nah, kalian nih mungkin masuk sensitif ada ya beberapa. Sensitif yang pertama itu atau yang disebut jerawat. Ya, dia ada komedo, ada papul ya. Terus untuk tipe kedua sensitif itu kemerahan. Tipe ketiga terbakar, menyengat atau gatal. Keempat itu seperti dermatitis atopik, kontak iritan. Jadi terjadi gangguan sawar kulit. Nah, terus lawannya itu tipe resisten ya. Kalau resisten pokoknya kulitnya kuat gitu aja. Jadi dia jarang inflamasi, jarang jerawat, jarang kemerahan, jarang atopi. Nah, itu berarti kulitnya resisten. Jadi membutuhkan produk prosedurnya lebih kuat untuk dapat melihat hasil perawatannya. Tapi ada kurangnya juga. Dia tiap perawatan tidak mudah kelihatan glowing ya, karena kulitnya sudah jarang inflamasi. Jadi harus lebih kuat prosedur-prosedur kecantikannya gitu. Nah, ini tipe 1 nih, masuk yang sensitif. Mungkin ada beberapa kalian yang akne ya. Akne itu masuk sensitif ya. Jadi namanya akne kosmetik. Di sini akne kan kalian sudah belajar ya beberapa ya. Akne itu ciri-cirinya ada komedo, papul, pustul, atau bahkan komedo sama papul aja udah disebut akne ya. Terus bahan-bahan apa nih? Hati-hati kalau pilih produk. Ini saya sampaikan nih, bisa di perawatan kulit apa rambut yang nyebabin jerawat. Coba dicari avocado oil, jadi jangan termakan iklan. Sering dilihat kan avocado oil kayak gitu tuh. Yang sering saya baca sih soybean oil ya, cerik acid, minyak kelapa, cocoa butter. Nah itu kalian sering lihat di produk-produk yang dijual kan mengandung avocado oil. Nah itu bisa menyebabkan, apalagi kalau kulitnya sensitif tuh, langsung muncul jerawat pasti. Terus ada yang kedua, sensitif itu nama lainnya rosacea. Ada yang penyakit rosacea maksudnya. Nah, ini rosacea itu dia tandain apa? Dia kemerahan di pipinya itu merah. Nah, ini
ada contoh artis yang rosacea juga tuh kayak Maya Estianty itu. Nah itu sebenarnya berkaitan sama autoimun. Dia itu juga nggak bisa hilang sembuh tuh sulit. Biasanya ditutupi make up tuh dia. Coba diperhatikan deh ada satu. Jadi kalau merah itu bukan berarti bagus juga ya. Kadang merah itu juga ada tanda penyakit autoimun gitu. Nah ini harus ditangani dengan produk perawatan kulit dengan antiinflamasi untuk ngurangin peradangan. Terus yang tipe sensitif ketiga, ini masih masuk sensitif ya. Nah, dia terbakar dan menyengat ya. Jadi ini agak-agak memang harus hati-hati produknya dipilih. Jadi kalian kalau lihat produk itu mesti lihat belakangnya. Ini bisa terus tahu jenis kulit kalian, terus tahu isi produknya. Kalau yang gampang terbakar sama menyengat kayak gitu, misalnya di produknya ada vitamin C, nggak boleh sembarangan pakai vitamin C atau asam azelik atau glycolic acid. Itu banyak ya kan, apa sih saya nyebut merek ya, apa sih L-formula ya. Nah itu kalau dipakai di kulit yang sensitif sering terbakar pasti langsung gosong gitu. Itu hati-hati, makanya ini saya lampirkan sebelahnya vitamin C tuh, asam glikolik, laktik, eukaliptus. Nah itu juga bisa menyebabkan terbakar menyengat ya. Di sini yang keempat tuh sensitif, kulit sensitif itu bisa juga pada pasien dermatitis kontak, alergi dan iritan ya. Jadi dia kulitnya di muka atau di tangan tuh sering berkelupas kayak gitu. Nah ini biasanya atopik masuk ke sini. Nah coba ini hati-hati kalau yang atopik sering kayak gini, diperhatikan bahan-bahan ini. Asam salisilat, propilen glikol itu sering saya lihat. Salisilat acid kan sering ada di iklan tuh kan untuk apa sih jerawat ya, akne ya, L-formula atau kayak produk-produk MS Glow kayak gitu. Itu hati-hati itu ya. Terus yang apa tipe kulit tadi kan sensitif resisten ya, kemudian sekarang berpigmen dan tidak berpigmen. Apa yang dinamakan berpigmen? Kulit berpigmen itu warna kulitnya tidak rata, melanositnya jadi terlalu aktif. Biasanya dia pada usia yang sudah tua itu namanya flek atau melasma. Terus ada juga yang hitam-hitam pasca inflamasi, maksudnya di bekas jerawat itu juga bisa hiperpigmentasi pasca inflamasi. Terus pernah tahu lentigo ya, titik-titik di pipi itu lentigo solaris, itu juga masuk berpigmen. Nah, kalau yang tidak berpigmen, non-pigmen itu warna kulitnya tidak merata. Kulit yang merata dan tidak memerlukan bahan pencerah. Jadi ya udah tidak ada hitam-hitamnya, nggak perlu untuk mencerahkan. Ya. Terus untuk klasifikasi pigmen dan non-pigmen itu tergantung objektif dan subjektif. Jadi ya hasilnya mau apa ke pasien ya. Kalau yang kulitnya gelap, warna kulit rata, yaitu masuk kulit non pigmen, jangan salah ya. Jadi ya memang udah rata ya sudah berarti non pigmen gitu. Walaupun kalau memang hitam ya memang aslinya hitam, tapi kan sudah rata, masuknya ke non pigmen gitu. Terus kalau pasien dengan bintik yang tidak ingin mereka hapus, ya masuknya ke non pigmen, memang sudah ada hitam-hitamnya. Makanya balik lagi kan ke subjektif kan. Memang tidak keberatan dari lahir yang apa sih sekarang lagi yang Korea itu ya. Hitam-hitam titik-titik, nah itu. Kalau tidak ingin dihapus ya sudah masuknya non pigmen. Tapi kalau kamu pengen dihapus ya masuknya jadi pigmen kan. Terus tipe berikutnya keriput sama kencang. Nah, keriput ini faktor eksternalnya banyak. Nanti akan kelihatan nih, kalau kalian sih belum umur belum terlalu kelihatan. Makanya perawatannya harus dari sekarang. Jadi faktor ngerokok. Sekarang sih nggak apa-apa ngerokok, tapi apalagi kalau ngerokok nggak pakai skincare. Nah, itu 20 tahun pasti kelihatan. Sering kena paparan sinar matahari. Terus perawatan kulit anti aging itu juga perlu ya. Sunscreen, retinoid, antioksidan.
Cuma ya balik lagi hati-hati. Kayak retinoid, antioksidan, vitamin C itu yang tadi untuk kulit yang sensitif itu hati-hati pemakaiannya. Kemudian ada juga yang kulit kencang ya. Biasanya ini kalian masih kulit kencang, usia kurang dari 25 tahun. Nah, kenapa perlu tabir surya atau sunscreen? Jadi minimalisir faktor risiko penuaan kulit. Mungkin sekarang nggak kayak kerasa. Jadi sebenarnya dulu saya itu zaman usia-usia kalian tuh belum banyak produk sunscreen saya. Hanya oil of Ulan kalau nggak salah ya. Oil of Ulan itu saya pakai sunscreen, tapi tiap hari gitu. Sekarang umur-umur 40 itu ya lumayan, nggak terlalu apa ya, garis-garis wajahnya kayak gitu kan juga kalian pakai sekarang tuh nggak langsung kelihatan bagus. Nanti kelihatannya udah umur 40 itu agak nyesel ya, udah dari dulu nggak pakai sunscreen kayak gitu. Itu kelihatannya nanti biasanya. Apalagi juga kayak kanker kulit gitu. Itu bisa kalau yang banyak aktivitas di luar kayak petani atau kerja yang selalu terpapar sinar matahari itu nanti umur-umur 40 itu baru kelihatan. Oh ini masih mudanya nggak pernah pakai sunscreen. Jadi sekarang bukan perempuan aja, laki-laki pun juga butuh banget sunscreen, basic skincare lah ya. Terus ini masuk ke kalian ya remaja dewasa lah. Perawatan kulit sekarang yang diperlukan apa? Yang pertama pembersih wajah. Pembersih wajah tujuannya buat apa? Kalau yang cowok kan mungkin nggak pakai rias ya, riasan, tapi tetap butuh karena kan kalian naik motor misalnya ya, kotoran atau polusi di Jakarta kan juga harus dibersihkan kan. Nah, terus biasanya ada yang memberikan efek pengelupasan, tapi hanya sedikit sih biasanya kalau bentuk pembersih wajah. Terus ada juga untuk ngilangin bakteri tujuannya membersih wajah itu ya. Terus juga kalaupun membersih juga menyebabkan kerusakannya juga minimal. Itu. Nah ini macam-macam pembersihan kulit wajah, ada kimiawi, physical cleaning dan kombinasi. Jangan salah pembersihan kulit wajah juga dibagi ya. Nah kalau kimiawi itu apa? Dia memakai senyawa organik ya, yang larut di minyak sama air. Nah, strukturnya berkumpul jadi agregat berenergi rendah, jadi critical misal konsentrasi ya namanya. Jadi semua pembersih berbahan dasar surfaktan itu tujuannya untuk apa? Menghilangkan residu minyak di wajah. Jadi digunakan bersama air, terus harus dibilas ya. Kalau yang kimiawi. Terus kalau solvent, ya, cairan yang melarutkan zat padat atau cairan lain menjadi suatu larutan yang homogen ya. Dibagi menjadi polar dan polar. Jadi ini nggak pakai sabun, bukan dibilas air, jadi dioleskan dan diseka dengan tisu atau kapas ya. Kemudian kalau yang kedua physical cleaning, jadi harus pakai gesekan juga. Jadi pakai tisu, kapas, kayak apa ya, untuk membersihkan make upnya itu melalui friksi, jadi melalui gesekan gitu. Itu namanya physical cleaning ya. Untuk jenis-jenis pembersihnya bisa yang berbusa, emollient, scrub, cleansing milk, toner, substrat pembersih. Nah, ini pembersih wajah tuh apa? Ada yang foaming. Udah pada tahu ya, foaming itu busanya banyak ya. Jadi kerusakan kulitnya minimal. Tapi cocoknya untuk yang normal berminyak, terus hapus riasan tebal itu harus pakai yang foaming. Kemudian semakin banyak busa semakin baik fungsinya ya. Itu anggapan yang bias sebenarnya, enggak juga, enggak harus banyak busa itu semakin baik fungsinya, tergantung kulitnya kalian kan. Misalnya normal berminyak atau tebal ya memang butuh banyak busa, tapi kalau kulitnya apa kering atau nggak perlu juga banyak busa atau nggak pakai rias itu. Jadi itu ini salah ya, bias sebenarnya. Yang kedua jenis pembersih emollient ya. Dia lebih lembut sih dibanding foaming cleanser ya. Bekerja dengan emulsifikasi tanpa busa, ngangkat kotorannya dengan baik tanpa efek kering ya.
Nah, ini cocok kalau yang kulitnya kering ya. Jadi memerlukan pembersih wajahnya yang sering. Ini contohnya ini scrub. Jadi nggak sembarangan scrub ya. Yang dijual di pasaran itu scrubnya kadang dicampur sama vitamin C, glycolic acid, yang tadi saya jelasin kan kalau kulit sensitif nggak bisa sembarangannya, atau kulit yang mudah merah. Jadi ingredientsnya harus ya, kalau ini kan merek Neutrogen, udah pasti bagus kalau Neutrogen. Jadi dia apa eksfoliasinya tuh abrasif, bersifat abrasif. Jadi scrubnya pakai alami sama sintetik. Ya. Dan itu tidak boleh setiap hari scrub kalian. Jadi cuma bisa 1 sampai 2 kali per minggu untuk scrub. Terus yang terakhir jenis pembersih wajahnya apa? Cleansing milk ya. Jadi cleansing milk ya, pakai susu itu. Jadi mengandung humektan, petrolatum, vitamin, dan penghilang rasa sakit. Jadi kalau kulit sensitif sih, kulit sensitif kering ya sama atopi itu biasanya masih butuh cleansing milk. Tapi kalau sensitifnya acne yang tadi saya jelaskan kan, acne juga masuk sensitif, kering pun juga kadang kalau yang atopi masuknya sensitif. Jadi butuh milk ini bisa. Terus, apa ya memang rasanya sih nggak enak ya namanya susu di ke wajah, tapi ya memang kayak kurang bersih. Tapi sebenarnya kan sudah disusun apa bahan-bahannya untuk mengeluarkan minyak kotoran. Nanti pembersihannya pun juga pakai tisu, kapas gitu ya. Nggak bisa cuma dioles gitu aja kalau yang cleanser. Terus toner juga ada. Kalian pasti sering lihat ya. Toner itu untuk bersihin kulit, ngecilin pori-pori juga ya. Pakai kapas, tisu juga ya. Ada yang kadang disemprot terus diseka. Nah, diperhatikan juga tuh memilih toner alkoholnya ya. Ada yang ringan, medium, kuat. Hati-hati dengan yang alkoholnya 20 sampai 60. Kan bisa tuh di ingredientsnya, jadi kalian harus teliti baca sebelum membeli alat-alat kosmetik itu. Terus jenis pembersih wajah apa aja yang mengandung substrat pembersih? Ada yang cleansing cloth kering dengan busa. Jadi dibasahi dengan air hangat, terus digosok, menghasilkan busa yang lembut. Jadi mengandung banyak pelembab ya. Kombinasikan beberapa bahan berbeda ya. Kemudian ada yang cleansing cloth basah. Jadi nggak perlu ditambah air. Tidak perlu. Nah ini biasanya untuk yang pasien tipe kulit kering. Nah ini. Jadi kalian kalau mau milih pembersih wajah bisa diperhatikan nih. Pembersih cairan berbusa, emollient, scrub. Terus tipe-tipe kulitnya diperhatikan. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, tipe-tipe kulitnya nggak bisa sembarangan pakai. Misalnya scrub. Scrub itu tipe kulit yang kering dan kulit kering dan pecah-pecah itu bisa. Kalau cleansing cloth kering bisa untuk semua jenis kulit ya. Tapi kalau yang kulitnya berminyak dikasih milk cleanser bisa nggak? Nggak bisa kan? Coba lihat toner itu cuma bisa untuk kulit berminyak. Jadi kalau kalian kulit berminyak, jerawat, mau pakai milk cleanser boleh nggak? Nggak bisa ya. Jadi milk cleanser itu cuma diperuntukkan untuk yang kulitnya kering ya. Bisa dibaca. Nah, yang paling penting adalah sunscreen. Sunscreen kalian pasti udah sering baca. Sunscreen itu apa ya? Yang untuk berguna untuk mencegah paparan sinar matahari. Nah, klasifikasinya dia ada dua, ada kimia sama fisik. Kalau kimia biasanya menyerap, kalau fisik dia memantulkan. Jadi apa caranya? Jenisnya apa? Cara pakainya bagaimana? Cara penggunaannya jumlahnya cukup dan merata, 2 mg per cm persegi. Rutin setiap hari. Jadi jangan udah kena sinar matahari baru pakai sunscreen. Jadi sebelum kalian keluar 20 menit itu udah harus pakai sunscreen ya. Karena udah perhitungan penyerapannya itu 20 menit sebelum terpapar matahari. Coba pakainya gimana? Coba pada area kecil dahulu.
Terus SPF-nya juga harus diperhatikan. Untuk ada jenis-jenisnya apa? Lotion. Lotion itu dipilih biasanya yang apa? Normal cenderung minyak. Terus kulit berminyak. Ya kan? Terus kalau krim, itu pakai di kulit kering. Kalau gel, kulit berminyak. Biasanya pada pria. Kenapa? White cast itu kan kalian juga nggak apa kesannya kayak pakai bedak ya. Nah, cari aja yang gel. Kalau yang laki-laki ada Parasol. Sebut merek ya saya. Nggak apa-apa, Parasol sunscreen gel itu kan gampang dicari dan tidak apa kayak pakai bedak kan, makanya bisa pakai gel. Terus kalau yang spray bisa untuk yang area tubuh luas, tapi kalau di wajah saya tidak menyarankan spray ya, karena residunya itu bisa terhirup kalau spray di wajah, itu yang bahayanya. Walaupun banyak produk-produk yang spray tapi kalau terlalu lama itu pasti bisa terhirup residunya, ya kan. Terus stick, ya ini bisa pada area yang sempit, terbatas dan menonjol. Jadi yang stick itu cuma bisa di bibir, hidung, lingkaran mata, itu aja. Tapi kalau menurut saya ya praktis ya lotion atau krim ya, atau gel. Gitu. Yang spray atau stick kurang efektif lah. Kalau stick cuma daerah tertentu, kalau spray ada resiko terhirup, ya kan. Terus pelembab ini perlu juga ya untuk kerutan kulit kan paling awal biasanya terbentuk di wajah ya. Jadi tujuannya mengembalikan elastisitas, fleksibilitas, kelembapan juga ya. Bahan dan fungsi pelembabnya itu ada humektan, oklusik, emolien, pewangi, pengawet. Pelembab tuh di mana dibutuhkannya pada kulit kering dan berminyak. Nah, ini butuh lotion atau serum ya. Kalau sangat berminyak, tabir surya juga sebagai pengganti pelembab. Jadi nggak boleh pelembab itu berlebihan. Kalian udah jerawat, pakai lagi moisturizer buat apa? Ya, itu banyak iklannya untuk jerawat. Padahal sebenarnya di tabir suryanya juga udah ada pelembabnya, ya nggak perlu berat. Apa kulitnya kan tambah berat ya kan? Udah aja butuh sunscreen, ya udah sunscreen aja. Kalau sangat berminyak ya. Terus kalau kulit kering, nah itu kulit kering yang butuh pelembab barrier, tapi yang repair jenisnya. Terus kalau untuk kulit sensitif apa? Kulit sensitif itu kan masuknya yang tadi saya jelaskan jerawat ya. Jadi nggak boleh yang berbahan komedogenik. Salah satunya apa tuh? Isopropil miristat, isopropil palmitat. Jadi baca-baca kalau beli pelembab ya. Kalau ada itu terus kulitnya akne, nggak usah dipakai lah. Berarti itu berbahan komedogenik. Kalau rosacea kita harus milih tuh ada anti inflamasinya. Dia biasanya argan oil kayak gitu tuh untuk rosacea. Chamomile, minyak chamomile, pernah baca kan? Nah itu biasanya terapinya dia pakai azaleat, acid, metronidazole cream. Cuma di Indonesia belum ada metronidazole cream. Biasanya tablet dikasihkan untuk pasien autoimun. Terus yang tipe terbakar itu, nah ini kalian sering kan kayak tretinoin 0,025% Vitasit tahu ya, itu retinoid, itu namanya retinoid. Jadi nggak boleh tuh kalau tipe-tipe yang sering kebakar mukanya merah mau pakai retinoid, itu nggak bisa ya. Terus kalau yang alergi, iritan, atopi, salah satu ciri atopi kan dia punya asma atau sering bersin, kulitnya sering gatel. Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan, alergen yang udah diketahui atau yang udah pernah alergi jangan dipakai lagi, ya kan? Hati-hati. Pelembabnya mesti dipilih. Terus untuk pelembab kulit berkerut, anti aging tuh memang harus mengandung retinoid malah ya. Tapi kulit berkerut, nah kalian pasti kan belum berkerut lah. Buat apa butuh retinoid kecuali untuk jerawat. Tapi itu pun harus diracik, dipadankan, konsultasi sama dokter kulit dulu karena biasanya racikannya itu ada untuk mengimbangkan, jadi nggak retinoid doang. Kalau untuk jerawat, retinoid yang pasti berfungsi berdiri sendiri itu kalau kulit-kulit yang udah berkerut. Nah itu ya.
Tapi bisa juga bikin dermatitis kalau kulitnya nggak kuat. Biasanya vitasid, retinoin itu buat kulit itu awalnya kalau saya dipakai sih 3 hari sekali, nggak langsung tiap hari atau tiap malam gitu. Kan mungkin banyak ya di TikTok tuh vitasid untuk jerawat. Nah itu sebenarnya mesti harus diracik, ada steroidnya, jadi efeknya nggak bikin dermatitis retinoid. Nah, terus harus mulai dosis rendah ya kan, di atas pelembab yang kalian kenal dengan apa layer-layer itu kan. Nah, terus frekuensinya, nah ini jumlah sama frekuensi biasanya SPKK memberikan resepnya juga lihat kulitnya. Dia kalau apa ada gram-gramannya. Jadi nggak sembarangan retinoin langsung dikasih kayak gitu kan. Kalau kulit berminyak sama resisten memang biasanya nggak memiliki masalah. Tapi kalau dia dasarnya atopi, terus sudah gitu berminyak, tiba-tiba ketemu retinoin, ada pasien saya banyak. Dia jerawat tuh, jerawat berminyak kan. Nah terus apa? Dia dikasih retinoin, pikirannya akan kuat gitu ya. Ternyata pas bilang punya atopi, baru dipakai sekali. Padahal itu sudah diracik ya, udah pakai steroid biar retinoinnya tidak tinggi. Biasanya retinoin itu diracik sama dokter kulit ya. Ternyata dia nggak kuat juga pakai retinoin. Jadi pilihan untuk jerawat itu kan banyak pilihan obatnya gitu. Memang harus kontrol. Jadi bisa pemakaiannya diatur. Terus ini jadi intinya urutan penggunaan perawatan apa? Pagi pakai pembersih, produk perawatan mata itu juga perlu ya. Perawatan basis terapi untuk pagi hari, terus pelembab, baru tabir surya. Kalau malam juga sama, harus pembersih buat mata, itu produk perawatan mata juga, terus basis terapi itu maksudnya kayak kalian butuhnya apa? Misalnya pada flek butuhnya azelaic acid kayak gitu, atau untuk yang dari krim dokter seperti itu ya. Terus pelembab baru sunscreen. Ya. Jadi kesimpulannya remaja atau dewasa ya, seusia kalian itu masalahnya paling sering kan pada wajah ya. Jadi mulai dari sekarang, kalaupun nggak bisa mulai dari umur 10 sampai 19 tahun, nggak apa-apa, sekarang bisa udah mulai yang minimal dulu aja sunscreen, sunscreen, pembersih wajah, pelembab bila perlu ya, disesuaikan jenis kulit. Udah itu aja, nggak perlu apa namanya eksfoliasi iklannya kayak gitu. Iya kalau kalian cocok, kalau nggak cocok langsung, ada beberapa pasien pakai yang glycolic acid dari TikTok ya. Kalau nggak saya sama L formula itu, sama satu lagi apa sih, Scientific, saya sebut aja lah biar kalian nggak pakai. Nah pertama nggak apa-apa, terus pas ketemu kedua katanya nggak apa-apa, pas ketiga kebakar mukanya. Nah susah itu, udah kita kasih steroid tapi kan bekas hitamnya malah nggak hilang, susah, harus laser, harus segala macam. Jadi udah nggak usah macam-macam. Nggak, sekarang godaan kalian tuh lebih banyak ini ya, di zaman sekarang udah banyak media sosial, kosmetik banyak banget. Makanya dipilih pertama lihat isinya, kedua lihat BP POM-nya, itu penting. Terus walaupun maaf ya kayak nyebut merek kayak Skintific, tapi itu tidak berdasarkan, biasanya kalau ada dermatologi tes, labore itu dermatologi tes, udah dites oleh dokter kulit, entah itu di Indonesia atau di luar negeri gitu. Tapi kalau cuma ada BP POM, ya BP POM itu kadang ada yang palsu, ada yang asli gitu, kayak Nitrogen, Labore, itu udah produk-produk Indonesianya Labore ya. Wardah itu juga satu produksi sama Labore. Terus apalagi ya kayak Cetaphil itu, Cerave. Nah itu udah ada, coba nanti kalian perhatiin deh, ada dermatologi tesnya. Nah itu udah nggak usah ragu gitu, sesuai basic komposisinya pasti sesuai dengan yang dinyatakannya untuk kulit kering, bener untuk kulit kering gitu. Tapi kalau nggak ada dermatologi tesnya,
kadang ya maaf ya kayak Skin TV, kayak apa sih Skin Aqua. Nah, itu memang sih dari luar, tapi kan kulit orang luar yang Skin Aqua itu Jepang apa Cina ya? Tapi kan tidak sama dengan kulit orang Indonesia. Tapi kalau udah dermatologis tes, ada tulisannya dermatologis tes, itu berarti dia menyesuaikan semua kulit ras. Bisa untuk kulit orang Eropa, kulit orang Asia. Gitu. Tapi kalau yang Skin Aqua itu saya sih nggak pernah lihat dermatologis tesnya ya. Jadinya mungkin cocok, tapi untuk orang yang kulitnya Eropa, maaf, kulitnya Korea atau Jepang ya kan, jelas beda sama kulit orang Indonesia kan, sinar mataharinya juga beda ya kan. Jadi itulah pentingnya kalian jangan termakan apa ya, eh, ya menggiurkan iklan-iklan, tapi baca isinya ya, apalagi kan dokter pasti bisa baca atau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Ya, saya kembalikan moderator. Terima Silakan deh. kasih ya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat untuk kita khususnya ya teman-teman. Mungkin setelah selesai pemaparan kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini udah banyak yang ngantri nih dok untuk yang ingin tanya lewat room chat Zoom nih dok. Saya izin bacakan ya dok ya. Ya, boleh. Di chat ya. Yang pertama, iya dok dari chat sini ya dok. Yang pertama ini ada yang bertanya, izin bertanya dokter, saya pernah dengar kalau kita sering makan manis-manis ataupun junk food, bisa bikin kulit kita ini cepat kusam ataupun tua, meskipun udah rajin skincarean. Itu benar atau tidak ya dok? Dan pengaruhnya di mana ya dokter? Dan izin bertanya juga, kapan sebaiknya seseorang itu memutuskan untuk berkonsultasi langsung ke dokter spesialis kulit terkait masalah kulitnya dokter? Junk food, makanan manis ya, berkaitan sama kulit kusam. Bukan lebih ke berkaitan sama kulit kusam, tapi lebih ke yang tadi kan saya udah jelasan ya. Jadi sebenarnya ke faktor internal ya. Itu memang pengaruh juga, tapi internalnya apa pengaruhnya lebih kelihatannya ke kayak munculnya jerawat, masalah-masalah kulit lainnya ya, jadi jerawat, terus sudah gitu. Kebanyakan sih kalau junk food dan eh, apa yang makanan manis itu penelitian lebih banyak ke kulit jerawat. Tapi untuk pengaruh ke nutrisi ya junk foodnya tuh apa ada nutrisinya enggak? Itu juga pengaruh juga ke kulit glowing, kulit kusam. Tapi sih kebanyakan lebih ke jerawatnya karena kan pengaruh ke hormon dan ada apa zat-zat yang mempengaruhi ke apa ke ininya jerawat gitu, jadi lebih lebih sering ke kulit jerawatnya, tapi kalau ke glowingannya tidak terlalu langsung, tidak berefek langsung banget, enggak gitu. Terus kedua ya apalagi pertanyaan kedua yang harus ke ini ya, kapan ya saat kulit kalian eh, misalnya jerawat seperti itu ya, memang kalian dapat teori ya, tapi kan untuk pengalaman kayak GP estetik seperti itu tidak sampai mengatasi beberapa pasien. Nah, kalau udah timbul muncul jerawat, flek seperti itu ya, memang kompetensinya sebenarnya masuk ke SPKK. Walaupun kalian mungkin untuk perawatan pertama bisa ke dokter GP, tapi kalau sudah tidak ada perbaikan ya jangan dilanjutkan lagi, udah langsung konsul spesialis kulit aja gitu. Boleh untuk pertama-tama boleh, tapi pasien datang lagi apa ya kalian, karena saya sendiri kalau dapat pasien dirawat flek itu nggak langsung hilang deh, beda sama sakit apa ya gastritis itu, aduh itu kadang butuh tahunan, nggak, kita harus follow up. Oh yang kemarin kadang di klinik ini misalnya satu dokter kulit ganti ke saya, oh itu ulang lagi tuh, saya lihat statusnya, ya coba lagi. Jadi kan daripada kalian capek-capek bukan kompetensinya, rujuk aja gitu kan. Nah jadi itu kalau udah sekali dua kali nggak sembuh ya sudah, rujuk aja. Buat apa? Karena dokter kulit sendiri juga memahami satu pasien akne itu sama flek
paling susah. Nggak bisa sekali 2 kali, bahkan bertahun-tahun. Kita harus lihat riwayat obatnya. Regimen terapinya kan paling banyak pasien estetik. Pilihan terapinya. Begitu ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ya jadi memang sarannya kalau udah, kalaupun mau langsung akne ke konsul ke dokter kulit, lebih bagus. Jadi nggak berulang biaya kan. Nah, tapi kalau kalian mau nyoba ke GP estetik ya, ya kalau cocok, kalau nggak cocok, biaya udah besar ya kan, gitu. Karena kan kalian juga belajar sih, tapi kan pengalaman, oh ini biasanya yang kulitnya ada kelihatan ini, kan pengalaman istilahnya, kalau presiden kulit kan berapa kali ketemu pasien akne kayak gitu kan, nah, gitu. Ya sebenarnya sih harusnya dirujuk kalau udah sekali 2 kali nggak sembuh, tuh nggak usah dipaksain lagi, atau malah kalau beli bebas krim-krim yang udah paket kan banyak ya, nah itu udah seminggu udah nggak cocok ya udah nggak usah diterusin lagi ya kan, langsung ke spesialis kulit aja. Terus udah. Baik untuk dari dan sudah terjawab. Sudah ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Ini ada lumayan kurang lebih 4 sampai 5 pertanyaan dok saya dok. Ya, coba. Yang kedua ini bertanya dokter, apakah produk skincare yang mahal otomatis lebih efektif membuat bikin kulit glowing dibanding yang affordable? Atau sebenarnya tergantung dari jenis kulitnya masing-masing? Satu dulu ya, saya lupa. Nah, itu tadi balik lagi deh. Jadi gimana ya, karena produk kosmetik itu ya kadang kalian sakit, mungkin kalian nanti ngerasain deh kalau ketemu pasien kulit di puskesmas. Saya dulu juga ada puskesmas kan. Itu salepnya itu mahal. Jadi produksi untuk masuk Indonesia itu krim-krim itu mahal. Bahkan untuk sakit kulit aja mahal, apalagi kosmetik gitu. Untuk affordable-nya atau enggak, ya makanya itu memang jarang yang diproduksi di Indonesia. Jadi kalaupun di Indonesia dipaksakan itu ada yang murah, ya itu berarti kualitasnya yang sama, namanya ya kayak kalian beli kopi lah, kopi Jago sama kopi Tomoro, ya kan? Sama-sama kopi ya kan? Eh, Mau milih yang mana ya kan? Jadi kan, tapi kan enaknya juga udah pasti beda kan. Starbucks sama kopi Jago pinggir, tapi sama-sama kopi. Nah, affordable-nya dari itu. Yang tadi aja, Kak. Kalau kalian bingung ya tadi itu saya bilang dermatologic test saja udah pasti bagus. Tapi ya memang jarang yang murah kalau dermatologic test gitu. Boleh mau pakai Wardah, tapi memang saya ketemu ada pasien yang cocok, ada yang enggak. Kan kayak maaf balik lagi kan ke kopi Jago, ada yang masih bilang enak, tapi ada juga yang bilang nggak enak kan. Ya bisa aja kalau dia cocok ya boleh pakai aja, tapi ya pasti bahan-bahan bahan-bahan krim itu memang sulit di Indonesia tuh, kayak penyakit kulit aja kayak steroid mungkin hidrokortison aja ya kan, krim di puskesmas, padahal kayak harga mometasone udah 5 kali lipatnya, cuma dikasih mometasone 2 kali penyakit kulit udah sembuh, tapi kan mahal, nggak masuk BPJS kayak gitu. Jadi ya tergantung kalian memilih mau yang bagus atau yang mencoba berkali-kali dengan yang murah ya kan, gitu. Karena pada dasarnya bahan-bahan krim-krim itu nggak nggak gampang masuk ke Indonesia juga. Terus ya. Ini untuk sesi tanya jawab ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya untuk bentuk Tanya apresiasi lagi kalau kami, ketemu, ya kalau ketemu di kampus bisa nanya ya. ya mungkin buat teman-teman jika masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait kulit bisa langsung bertanya ke dokter Lydia. Oke, selanjutnya untuk sebagai bentuk apresiasi kami, panitia akan memberikan sertifikat
secara simbolis kepada dokter mungkin untuk berkenan diberikan sertifikat dok. Ya. Mungkin saya izin kasih dokter. Oh ya, foto ya, Iya dok. foto ya. Mungkin dokter boleh stop share screen terlebih dahulu dok. Saya izin kasih untuk sertifikat. Hah? Mana dek? Ya, dokter masih share screen. Saya mau share screen untuk sertifikatnya dok. Apa? Dokter boleh tolong di end share screen-nya dok untuk PPT-nya tadi. Oh ya. Oke, saya share screen untuk sertifikatnya ya dok. Oke, mungkin panitia boleh tolong diambil dokumentasinya. Oke, ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih dokter. Sekali lagi saya sampaikan atas pemaparannya pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin pada teman-teman peserta dimohon kesediaan untuk mengisi daripada post test terlebih dahulu. Untuk post testnya dikirimkan di room chat Zoom. Untuk pengerjaan link post testnya kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas, ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan, laboratorium penelitian neuroscience,
Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Ya, baik teman-teman, untuk persyaratan pengisian tugasnya sudah selesai. Demikianlah rangkaian acara webinar series pada pagi hari ini dengan tema Wajah Glowing Siapa Takut. Terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman peserta sekalian. Sampai jumpa di kesempatan webinar berikutnya. Mari kita tutup dengan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada teman-teman untuk on kameranya. Untuk teman-teman panitia, boleh tolong diambil dokumentasinya. Satu, dua, satu, dua. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman, khususnya kepada Dr. Lydia selaku pemateri hari ini. Sampai jumpa kembali di kegiatan webinar series dengan tema selanjutnya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Adek. Saya Terima kasih, izin lift dokter. dulu ya. Ya, Baik, mudah-mudahan dokter. berguna ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain mungkin untuk kegiatan webinar seri selanjutnya bisa dipantau untuk tema selanjutnya di IG Awamka dan silakan diperbolehkan untuk Zoom. Terima kasih.